cara mendidik anak yang benar menurut Bapak itu seperti Betul. apa? Ada satu penelitian yang menarik. Jadi diteliti oleh sebuah kelompok pemerhati anak di Amerika. Bagaimana kemudian anak kita itu memiliki kualitas yang sangat bagus gitu ya. Nah, salah satu ternyata dalam penelitian mereka itu, mereka mendapati bahwa itu sangat tergantung pada model. Yang pertama kita bicara tentang relationship. Hubungan. Lalu kemudian selain relationship, kita berbicara tentang mencontoh atau bahasa sederhananya adalah keteladanan. Nah, yang ketiga adalah pola asuh. Pola asuh. Nah, kalau kita bicara tentang pola asuh berarti model. Pendekatan apa yang kita bisa pakai untuk kemudian membesarkan anak. Saya selalu mengatakan, sebagus-bagusnya sebuah pola pendekatan, maka kita perlu sebetulnya menggabungkan berbagai macam pendekatan di sana. Contoh, kalau anak kita yang satunya ternyata orangnya tidak terlalu begitu keras karakternya. Ya. Orangnya agak sedikit soft, lembut misalnya. Nah kan kita tidak bisa menggunakan pola pendekatan dengan marah-marah terus kan. Atau main cambuk terus. Tapi bagaimana kita mendekati mereka mungkin dengan cara yang memang betul juga agak sedikit lembut. Kan gitu. Ada anak yang sedikit keras gitu. Maka pendekatan yang kita pakai adalah ada tekanan-tekanan yang perlu kita beri. Jadi pola pendekatan terhadap anak itu harus dilakukan secara berbeda-beda. Secara berbeda-beda. Berarti memang komunikasi antara dua orang tua ini harus, Betul. karena takutnya satu berpola yang lain, satu pola yang lain. Kadang banyak seperti itu kan Pak, Betul. yang kita lihat. Jadi anak itu kan sebetulnya representatif dari karakter dua orang tua. Iya. Betul nggak? Betul. Jadi yang satunya sedikit soft, tapi yang satunya agak sedikit keras misalnya. Gitu ya. Iya. Yang satu sedikit idealis, yang satunya nggak idealis misalnya. Yang satu introvert, yang satunya extrovert. wah, betul nggak? Iya. Yang satu responsif, yang satu biasa saja, gitu. Nah bayangkan kemudian ketika menikah, Oh. jadi pembawa sifat itu akan menurunkan berbagai macam apa karakter kepada anak kita, gitu. Betul nggak? Yes. Jadi pembawa sifat genetika itu kan yang akan membuat karakter anak kita berbeda-beda. Gitu. Nah otomatis berarti pendekatan kita juga harus berbeda. Ada satu penelitian lagi yang dilakukan di Amerika oleh beberapa pakar psikologi itu. Mereka teliti dari tahun 1985 sampai 1997 di sekitar 590 parenting keluarga. Jadi selain mental yang mereka teliti dalam kehidupan individu orang tua, mereka juga meneliti tentang apa sih akibatnya kalau misalnya ternyata cara parenting yang sifatnya kekerasan kepada mentalitas anak mereka gitu. Nah menarik, yang mereka ketemukan ternyata adalah rata-rata pertumbuhan anak mentalnya itu menjadi rusak. Contoh misalnya mental rusak anak itu kan adalah penyalahgunaan obat-obatan. Iya. Lalu kemudian anxiety, kekhawatiran yang sangat berlebihan gitu, lalu kemudian jadi pemberontak, tukang berkelahi gitu ya, dan seterusnya. Ternyata salah satu penyebab arah parenting yang salah secara mental. Nah salah satu tahu nggak apanya? Kekerasan verbal. Contoh kekerasan verbal adalah misalnya Gary bilang begini kalau Gary punya anak, dasar ngana so pendek lagi, itang lagi. Hidup lagi ya. Itu kan sebetulnya perkataan yang nggak main-main itu. Ngerti? Yes. Karena perkembangan psikologi anak. Jadi hati-hati dengan sebuah dengan sebuah pembinaan yang sifatnya lebih kepada kekerasan verbal, bahkan dalam konteks kekerasan fisik. Nah, ternyata diketemukan 3 hal ini ternyata merupakan pemicu yang sangat berbahaya ketika mentalitas itu minus dalam melakukan parenting kepada anak, dalam membina, dalam pola asuh yang mentalnya memang kurang. Jadi akibatnya ternyata di situ gitu. Nah itu menarik, makanya tidak heran anak jadi tukang memake kan? Iya. Karena memang orang tuanya tanpa dia sadari juga melakukan hal yang sama. Jadi kekerasan verbal kan banyak sebetulnya. Yes. Tanpa kita sadari sebenarnya kita sedang menghina secara fisik, tapi dengan verbal atau memaki kepada dia. Bodoh. Nah, itu yang saya betul-betul kadangkala saya suka hindari kepada anak saya.
Contoh sederhana sebetulnya adalah ketika kita sedang marah itu membuat kita lost control, atau emosi kita terlalu berlebihan karena mungkin dia berbuat salah gitu. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan self control itu.